Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Adityani. Di sini saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Adapun bagian kalimat yaitu yang pertama kata, yang kedua frase, yang ketiga klausa. Yang pertama kata. Kata adalah sederetan huruf yang diapit oleh dua spasi dan mempunyai arti. Contoh duduk, bunga, dan meja. Yang kedua frase. Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Contoh, bunga matahari di pantai. Yang ketiga, klausa. Klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat prediatif. Contoh, yang pertama, adik bermain. Yang kedua, paman pergi. Adapun jenis kalimat, yaitu yang pertama, kalimat inti. Kalimat inti adalah kalimat yang dibentuk dari klausa. Contoh, ibu memetik bunga. Yang kedua, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah sebuah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu pola. Contoh, ibu memasak. Yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki setidaknya dua pola kalimat. Contoh, Sukma mengambil air, Ayu menyiram bunga. Yang keempat, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang bisa menyampaikan pesan secara tepat. Adapun pola kalimat dasar. Yang pertama, tipe SP atau subjek dan predikat. Pola ini hanya berupa subjek dan predikat saja. Contoh, ayah bekerja. Subjeknya ayah dan predikatnya bekerja. Contoh yang kedua, petani bercocok tanam. Subjeknya petani dan predikatnya bercocok tanam. Yang kedua, tipe SPO atau subjek, predikat, objek. Pola ini hanya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ini biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif, aktif transif, dan kalimat aktif transitif. Contoh, ibu menanak nasi. Subjeknya ibu, predikatnya menanak, objeknya nasi. Ya, contoh yang kedua, Adi sedang memainkan piano. Subjeknya Adi, predikatnya sedang memainkan, objeknya piano. Yang ketiga, tipe SPL atau subjek, predikat, dan pelengkap. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, dan pelengkap. Pola ini biasanya digunakan dalam contoh kalimat deklaratif aktif intransitif, contoh kalimat deklaratif semi-transitif, kalimat aktif intransitif, dan contoh kalimat aktif semi-transitif. Contohnya yang pertama, tubuhnya berlumuran keringat. Subjeknya tubuhnya, predikatnya berlumuran, dan pelengkapnya keringat. Contoh yang kedua, langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Subjeknya langit malam ini, predikatnya bertaburan, pelengkapnya bintang-bintang. Yang keempat, tipe SP dan KET atau tipe subjek, predikat, dan keterangan. Pola ini hanya terdiri atas subjek, predikat, dan keterangan saja. Contohnya, anak-anak bermain di lapangan. Subjeknya anak-anak, predikatnya bermain, dan keterangannya di lapangan. Contoh yang kedua, paman sedang bercukur dengan menggunakan pisau cukur. Subjeknya paman, predikatnya sedang bercukur, dan keterangannya dengan menggunakan pisau cukur. Yang kelima, tipe SPO dan PEL. Pola ini terdiri atas subjek,
predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, ibu membelikan adik pakaian baru. Subjeknya ibu, predikatnya membelikan, objeknya adik, pelengkapnya pakaian baru. Contoh yang kedua, Adi membelikan ibu telur. Subjeknya Adi, predikatnya membelikan, objeknya ibu, pelengkapnya telur. Yang keenam, tipe S, P, O, dan KET. Pola ini merupakan pola yang paling umum, yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, ibu membeli sayuran di pasar tradisional. Subjeknya ibu, predikatnya membeli, objek sayuran, keterangan di pasar tradisional. Contoh yang kedua, para petani menanam padi di pagi hari. Subjeknya para petani, predikatnya menanam, objeknya padi, keterangan di pagi hari. Adapun syarat-syarat dalam kalimat, yang pertama, kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasannya, mengandung suatu ide pokok. Kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesatuan gagasan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Yang kedua, koherensi yang baik dan kompak. Koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Yang terakhir, salah menempatkan keterangan aspek. Yang ketiga, penekanan. Dalam bahasa lisan kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Namun, penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti berikut. Yang pertama, mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. Yang kedua, menggunakan repetisi kata atau frasa. Yang ketiga, yang keempat yaitu partikel penekanan. 4. Variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Untuk itu, dalam variasi dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, variasi sinonim kata; yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat; yang ketiga, variasi penggunaan bentuk me dan di; yang keempat, variasi dengan merubah posisi dalam kalimat; yang kelima, paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat. Keenam, penalaran atau logika. Yang dimaksud penalaran pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal.
Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis. Berikut beberapa dasar tentang proses berpikir logis. Yang pertama, definisi atau batasan. Definisi atau batasan yang dapat merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis, dengan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis yang logis. A. Definisi berupa sinonim kata. B. Definisi berdasarkan etimologi. C. Definisi formal atau real, atau disebut juga definisi logis. Yang kedua, generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Sekian penjelasan kalimat dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan di video ini, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.